أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة، واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dialah satu dari dua orang yang berada di gua Sur itu. Ya, dialah Abu Bakar. Dimanapun dia berada, dia selalu memberi manfaat. Dia tidak sedikit pun ragu terhadap keberadaan zatnya. Karena itulah dia diberi gelar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya dan selalu memujinya. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang memberiku manfaat yang besar selain harta Abu Bakar As-Siddiq." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Apakah kalian bisa memberi saya seorang sahabat? Apakah kalian bisa memberi saya seorang sahabat? Dengarlah kata saya, wahai manusia, saya adalah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk kalian semua. Kalian berkata engkau dusta, dan Abu Bakar berkata engkau benar." Hadis riwayat Bukhari. Namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Murrah. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Atiq, tapi yang benar adalah apa yang dikatakan kebanyakan ulama, bahwa Atiq itu adalah julukan dan bukan namanya. Namanya adalah Abdullah. Dia dijuluki dengan julukan Atiq karena dia selamat dari api neraka. Tetapi ada yang mengatakan artinya karena ketampanan wajahnya, dan dijuluki dengan As-Siddiq karena kesegeraannya membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun meragukannya. Dia punya perkataan yang terkenal dan dikenang terus sehubungan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq berkomentar sehubungan dengan peristiwa itu, "Apakah Muhammad berkata begitu?" Orang-orang berkata, "Ya." Abu Bakar berkata, membalas perkataan mereka, "Benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Bakar, "Kamu adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka." Abu Bakar lahir di Mekah Al-Mukarramah 2 tahun beberapa bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafat pada usia 63 tahun. Dia adalah seorang pedagang dan merupakan orang yang penting di tengah-tengah kaumnya. Mengenai Abu Bakar,
ibnu Dughunah pernah berkata, engkau seorang yang menyambung silaturahmi, membenarkan perkataan Rasulullah SAW, dan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Dia juga membantu orang-orang lemah yang tidak mampu, membantu pemimpin-pemimpin yang memerlukan bantuan, dan menjamu tamu yang datang. Abu Bakar tidak pernah minum minuman keras sekalipun pada masa jahiliyah. Pada masa sebelum keislamannya, dia telah mengharamkan minuman keras terhadap dirinya sendiri. Ali bin Abi Thalib berkata, seseorang yang pertama kali masuk Islam dari pihak laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Katsir berkata, yang jelas ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pertama yang memeluk agama Islam sebelum orang lain, mereka itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu hamba sahayanya Zaid dan istrinya Ummu Aiman, kemudian Ali dan Waraqah. Sa'ad bin Abu Waqqas ditanya seseorang, apakah Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama di antara kamu yang memeluk Islam? Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, tidak. Ada 5 orang lebih yang telah masuk Islam sebelum Abu Bakar, tapi keislaman Abu Bakar lebih baik daripada kami. Banyak orang yang memeluk Islam karena ajakannya seperti Utsman bin Affan. Abu Bakar juga membebaskan 7 orang sahabat yang mendapat siksa dari kaum Quraisy karena mereka satu di antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah.